Salam hangat dari Sinau Programming. Kali ini, kita akan membahas tentang IoT atau Internet of Things. Banyak sekali yang menarik pada pembahasan ini seperti hal, untuk apa dan digunakan untuk apa sebenarnya IoT. Mari kita bahas secara detail. Internet of Things atau biasa disingkat IoT adalah sebuah konsep di mana suatu perangkat terhubung dengan jaringan internet sehingga perangkat tersebut dapat dikendalikan melalui perangkat lain. Contoh perangkat yang biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat lain tersebut adalah handphone ataupun perangkat yang lain. Kemudian dalam IoT sebenarnya data bisa diakses atau dikendalikan secara bersama-sama dengan jaringan internet. Perangkat untuk kebutuhan IoT contohnya sebagai berikut. 1. Microcontroller Arduino yang sudah dilengkapi interface jaringan internet. Arduino adalah pengendali mikro single bersifat open source yang menggunakan prosesor ATMELAVR dan softwarenya. 2. Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah sebuah komputer kecil dengan ukuran kecil yang dibuat oleh Raspberry Pi Foundation dengan tujuan untuk mengenal komputer tingkat rendah. 3. ESP8266. ESP8266 merupakan sebuah modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai microcontroller tambahan agar dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi. 3. ESP323 Peseta Spanyol 2 merupakan sebuah microcontroller mempunyai dua interface yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Device ini memiliki kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya dan memiliki banyak pengembangan dalam hal modul dan spesifikasi yang berbeda-beda. Sebenarnya masih banyak lainnya dan tipe lainnya yang dapat digunakan sebagai perangkat IoT, dan itu banyak diperjualbelikan pada toko online maupun offline. Platform IoT adalah sarana dan gratis yang dapat kalian gunakan, atau sebuah media pihak ketiga secara gratis memberikan sarana kita untuk proses data secara online dan real time. 1. Blink biasanya dikendalikan oleh smartphone. 2. ThingSpeak memberikan sarana smartphone dan website pada platform ini. 3. Antares. 4. Firebase ini merupakan dari pihak Google yang dapat kita akses secara gratis. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile, iOS dan Android yang bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry Pi 8266 Peseta Spanyol, WEMOSD1, dan modul sejenisnya melalui internet, dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil dan inilah yang dinamakan dengan Sistem Internet of Things, IoT. Cara instalasi Blink, kalian dapat download langsung pada Play Store ataupun Apple Store, app ini. Cuma perlu login menggunakan Facebook dan kalian dapat membuat proyek baru. Tampilannya seperti pada gambar. 3. Tulis nama dan pilih device dan connection. 4. Drag and drop rencanakan proyek, tetapi semua dipengaruhi oleh energi yang diperoleh secara gratis. Jika melebihi limit maka akan kalian diwajibkan untuk membeli energi. Tetapi Blink sekarang berbeda. Contoh widget box, pilih button. Klik email all untuk mendapatkan token. Token ini digunakan untuk identitas pada program kita kelak. Contoh rangkaian yang dapat dirangkai sebagai berikut. Kemudian ini adalah MIT App Inventor jika kalian ingin membuat dan mendesain sendiri program. MIT App Inventor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology, MIT. MIT App Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Keunggulan App Inventor. 1. Berbasis Google Blockly, pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sintaks program. Keunggulan App Inventor 2. Komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop.
Terakhir, aplikasi yang dibuat dapat digunakan untuk terintegrasi dengan perangkat luar seperti mikrokontroler contoh Arduino, Nodemcu, dan lain-lain. Halaman utama MIT App Inventor seperti itu, dan dapat diakses pada https://appinventor.mit.edu. Fitur MIT App Inventor. MIT App Inventor menggunakan istilah palet untuk mengelompokkan komponen yang akan digunakan seperti button, checkbox, data picker, image, label, list picker, list view, del. Viewer. Untuk pembuatan tampilan layar MIT App Inventor menggunakan istilah viewer, user hanya perlu drag and drop dari palet menuju viewer. Komponen and properties. Components merupakan item-item dari palet yang digunakan ketika akan membuat suatu project. Properties digunakan untuk mengatur posisi item, background color, background image, serta title aplikasi yang akan dibuat. Blocks area. Block area digunakan untuk melakukan pemrograman pada setiap komponen yang sudah kita desain melalui area designer. Build APK. Setelah program selesai dan siap digunakan, langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu melakukan packaging akhir untuk aplikasi sehingga keluar dari APK. Ada dua metode, yaitu kita download APK tersebut ke komputer atau langsung download. Contoh rangkaian yang dapat kalian gunakan, semisal menggunakan Arduino terkoneksi dengan modul Bluetooth HC05, kemudian keluaran berupa LED dengan warna sesuai keinginan dan resistor minimal 470 ohm. Silahkan dicoba dan dipelajari lebih dalam.